Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa Bahri, Sarjana Ekonomi Magister Sains Manajemen. Saya merupakan salah satu dosen di Program Studi Perdagangan Internasional Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Universitas Aisyah Bandung. Sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam setiap mata kuliah yang saya ampu, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Prinsip delivery berfokus pada bagaimana dosen menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa. Hal ini mencakup metode, media, dan strategi penyampaian agar materi mudah dipahami. Prinsip interaction menekankan pada keterlibatan aktif antara dosen dengan mahasiswa dan juga antar mahasiswa sendiri. Interaksi mendorong keterlibatan emosional, kognitif, dan sosial dalam pembelajaran. Prinsip assessment berkaitan dengan proses mengevaluasi hasil belajar, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS, 3 teori, dan 0 praktek. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa tingkat 2 semester 3. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep dasar pemasaran, strategi yang digunakan dalam pemasaran, perbedaan lingkungan pasar, konsumen, dan pasar bisnis, STP atau segmentasi, targeting dan positioning, serta bauran pemasaran sehingga mampu memahami konsep dasar pemasaran secara komprehensif. Pada mata kuliah ini, bahan kajian yang diberikan adalah yang pertama, konsep manajemen pemasaran, yang kedua, wawasan pemasaran, yang ketiga, hubungan dengan pelanggan, dan yang keempat adalah nilai pemasaran dalam Islam. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam mata kuliah ini yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 6, dan CPL 8. CPL 1 yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sikap profesional Islami berkemajuan, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam perdagangan internasional. CPL 2 yaitu mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. CPL 6 mampu membangun kapasitas manajerial dan kepemimpinan, dan CPL 8 yaitu mampu mengimplementasikan aktivitas kewirausahaan. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama mampu menguasai konsep manajemen pemasaran, CPMK 2 menguasai wawasan pemasaran, CPMK 3 mampu memahami cara membangun hubungan dengan pelanggan, dan CPMK 4 mampu menguasai konsep pemasaran dalam Islam. Dalam mata kuliah ini diberikan beberapa referensi guna menunjang perkuliahan, yaitu referensi utama dan referensi penunjang. Referensi utama berasal dari buku utama yang diberikan kepada mahasiswa, dan referensi penunjang berisi buku-buku penunjang dan juga artikel dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan. Pada prinsip interaction, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu discovery learning dan juga student-centered learning. Discovery learning yaitu metode pembelajaran yang menekankan pada proses menemukan konsep atau prinsip oleh peserta didik melalui eksplorasi, penyelidikan, dan pemecahan masalah dengan bimbingan dari dosen. Student-centered learning yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari seluruh proses belajar, di mana mahasiswa aktif berperan dalam mencari, membangun, dan mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya menerima materi secara pasif dari dosen. Melalui metode pembelajaran yang diberikan, diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Platform yang digunakan dalam pembelajaran yaitu LMS berupa SIAKAT dan juga CBT. SIAKAT Unisa merupakan sistem yang digunakan oleh dosen untuk memberikan catatan perkuliahan, absensi, publikasi nilai mahasiswa, dan banyak hal lainnya terkait dengan perkuliahan. CBT Exams digunakan saat mahasiswa mengerjakan ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Dalam asesmen atau penilaian, terdapat beberapa pembobotan dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini, yaitu UTS sebesar 25%, UAS 30%, tugas 30%, dan perilaku 15%. Poin-poin penilaian yang telah disampaikan telah disertakan di dalam RPS yang diberikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.
Berikut akan kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik ya, luar biasa. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Manajemen Pemasaran, di mana Manajemen Pemasaran ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan beban SKS atau bobot SKS itu 3 SKS, 3 teori dan 0 praktek gitu. Tadi sudah absen semuanya ya? Sudah ya? Oke, nah kita masuk ke dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum kita membahas tentang materi apa aja yang akan kita pelajari hari ini, saya mau jelaskan dulu tentang RPS dari Manajemen Pemasaran. Sebelumnya sih udah saya share ya di grup kita tentang RPS-nya. Nanti kalian bisa baca di RPS ini terdapat detail tentang mata kuliah Manajemen Pemasaran. Tadi sudah saya sebutkan bahwa beban SKS-nya itu adalah 3 SKS dengan 3 teori dan 0 praktek. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa belajar tentang pemasaran itu apa, bagaimana konsepnya, strategi yang digunakan dalam pemasaran, perbedaan lingkungan pemasaran konsumen dan pasar bisnis, STP atau segmentasi, targeting, dan positioning, serta bauran pemasaran sehingga mampu memahami konsep dasar pemasaran secara komprehensif. Oke. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu adalah CPMK 1 mampu menguasai konsep manajemen pemasaran. CPMK 2 menguasai wawasan pemasaran. CPMK 3 mampu memahami cara membangun hubungan dengan pelanggan, dan CPMK 4-nya adalah mampu menguasai konsep pemasaran dalam konteks Islam. Oke. Nah, outline meeting kita hari ini yang pertama adalah kita membahas kenapa marketing itu penting. Oke. Yang kedua, bagaimana definisi dari marketing. Lalu yang ketiga, konsep inti dari pemasaran itu apa? Kemudian bagaimana realitas pemasaran baru? Lalu tujuan manajemen pemasaran, dan yang terakhir kita akan memberikan kesimpulan, dan juga nanti kalau misalkan ada yang bertanya bisa di sesi akhir. Oke? Nah, mengapa pemasaran itu penting? Kenapa ya pemasaran itu penting? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa pemasaran itu penting? Selain pemasaran ada fungsi apa aja? Keuangan, apalagi? SDM, lalu? Operasional, dan juga pemasaran ini yang keempat ya. Berarti ada 4 fungsi itu. Nah sekarang kenapa fungsi pemasaran itu penting dalam sebuah perusahaan? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Boleh dicoba? Belum? Mendapatkan keuntungan. Gimana Rizlan? Untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan. Kita tampung dulu ya Rizlan ya. Kalau Denahi kenapa? Menjawab Ibu, untuk mengenalkan produk yang perusahaan miliki kepada konsumen. Untuk mengenalkan produk yang perusahaan miliki kepada konsumennya. Oke. Nah, kita nanti bahas ya kenapa manajemen pemasaran itu penting. Karena dalam suatu perusahaan itu nggak bisa berdiri cuman 2 kaki atau 3 kaki atau 1 kaki. 4-empatnya harus balance ya, harus ada. Nah, kenapa pemasaran penting? Karena ini adalah tahap di mana produk yang sudah tadi kita buat, kita create di perusahaan, sudah dengan SDM yang baik, dengan sistem keuangan yang baik, pada akhirnya akan dipasarkan. Untuk apa dipasarkan? Biar dikenal oleh masyarakat produknya. Buat apa kalau misalkan disimpan aja di dalam perusahaan, tidak dipasarkan, tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, siapa yang mau beli? Ada nggak? Nggak ada, karena produknya nggak dikenal oleh masyarakat. Semakin banyak produk kita dikenal oleh masyarakat, maka akan semakin banyak yang keputusan pembeliannya akan semakin tinggi. Oke. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial, atau memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang menguntungkan. Lalu menurut AMA atau American Marketing Association, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan. Tuh, ada
keywordnya ya, yaitu menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi atau perusahaan dan pemangku kepentingan. Jadi ada kata kuncinya yaitu menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai atau value. Value apa rumusnya? Benefit per cost. Oke. Kalau misalkan apa ya contohnya, ini deh, TV ini misalkan. TV ini adalah produk dari perusahaan saya. Saya mau jual TV ini dengan harga 500 juta misalkan. Kalian mau beli apa enggak? Naikin deh 1M. Kemahalan. Kenapa kemahalan? Itu apa yang dikasih? Kalian menganggap kemahalan karena benefit yang diberikan oleh TV ini dengan cost yang kalian keluarkan itu tidak seimbang, gitu ya. Jadi value-nya nggak sesuai dengan cost yang akan kita keluarin tadi, benefit yang kita dapetin nggak sesuai sama cost yang kita keluarkan. Kalau misalkan saya jual dengan harga 5 juta, masih oke? Oke, karena benefitnya sesuai dengan cost. Itu namanya value ya. Itu namanya value. Nah, tugas dari perusahaan adalah bagaimana meningkatkan value dari produknya. Kayak gitu. Makanya ada yang namanya competitive advantage, ya kan? Bagaimana menciptakan keunggulan-keunggulan dari produk kita sehingga value-nya pun akan meningkat. Apa perusahaan yang sudah jadi market leader di elektronik atau di seluler? Samsung, apa lagi? Apple, ya kan, itu karena mereka udah punya value yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain, udah jadi market leader. Kalau udah value-nya, nah sekarang saya tanya, kalau misalkan pasti udah pernah dengar ya, handphone harganya berapa? Berapa harganya iPhone? 16. Yang baru 22 juta, ya. Mau nggak beli? Mau. Tapi ada nggak uangnya? Ya, kalau iPhone harganya 22 juta mau beli. Kalau saya jual, sebut aja mereknya yang namanya kita kelas kan, kita ngebahas ya. Kalau saya bilang, saya jual Oppo 22 juta mau beli nggak? Enggak, gitu ya. Nentengnya aja beda ya. Yang ada digigit apelnya ya. Nentengnya kesenjangan kata Ara, kesenjangan sosial ya, Ra. Gitu. Artinya, Apple sendiri sudah bisa memberikan value terhadap produk mereka. Superior value-nya udah dapet. Sehingga orang beli dengan cost harga 22 juta, mereka merasakan mendapatkan benefit yang sama dengan harga yang mereka keluarkan. Sehingga no problem, nggak apa-apa saya beli dengan harga begitu. Padahal mungkin kalau kita perintil-perintilin dalamnya sama aja nggak? Bisa main Instagram, pakai iPhone, pakai Oppo, Samsung juga bisa sama aja. Sebenarnya secara penggunaan sama aja, cuman dia udah bisa menciptakan value untuk produknya. Itu ya maksudnya. Oke, next. Di sini ada quote dari Peter Drucker. Peter Drucker said that selalu akan ada kebutuhan akan penjualan. Namun tujuan dari pemasaran adalah membuat penjualan berlimpah ya. Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya. Idealnya pemasaran harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Ini nyambungnya kemana ya? Ada yang tahu? Kalau saya ngomong pemasaran, saya selalu ngomong, kalau pemasaran itu jantungnya apa ya? Sebelum kita memasarkan produk. STP. Apa STP itu apa? Satu orang. Siapa yang mau jawab STP? Ayo. Kalau nggak saya yang tunjukin. Oke, apa STP? Segmenting, targeting, positioning. Tujuannya apa? Kita tahu STP sebelum kita memasarkan produk kita. Tadi mencari pelanggan yang siap untuk membeli produk kita, ya kan? Dan kos perusahaan juga nggak terbuang sia-sia, karena nggak mungkin kita dalam satu waktu itu berusaha untuk
menyasar semua calon pembeli. Kita harus punya segmentasi yang jelas, targeting yang jelas. Kita harus tahu positioning kita dibandingkan pesaing kita di mana, kayak gitu. Itu kenapa STP itu penting ya. Jadi kalau mau menjual suatu produk, kalau STP-nya belum ajek, nanti dulu deh, gitu ya. Karena nanti cost-nya akan gede banget. Kita nggak tahu kita mau menyasar yang mana nih. Kalau mau pakai sosial media, pilih yang mana sosial media. Saya sering jelasin kan, sosial media pun banyak. Udah ada tuh target-targetnya siapa aja. Siapa yang pakai Facebook, siapa yang menggunakan Instagram, TikTok, kayak gitu. Kalau nyasarnya yang membeli adalah usia lanjut, mungkin 50 tahun ke atas, mungkin jangan jualannya di TikTok, di Facebook, kayak gitu. Kalau jualannya di TikTok, nanti yang beli kayak kalian Gen Z ya. Padahal produknya untuk oma-oma gitu ya, misalnya. Oke. Nah, apa saja yang bisa dipasarkan? Kalau selama ini mungkin kita fokusnya di barang dan jasa. Ternyata yang bisa dipasarkan itu banyak. Bukan cuma barang dan jasa. Ada acara atau event. Ada pengalaman. Kemudian orang, tempat, properti atau hak kepemilikan, organisasi dan informasi serta ide. Kayak gitu. Kalau barang, oke lah udah pada tahu ya. Kalau jasa juga udah sering kan. Kalau acara, apa contohnya? Apa Ara? Festival, event ya, acara ya. Oke. Pengalaman. Tadi apa? Kalau contohnya pengalaman apa? Konsultan. Dia punya pengalaman di bidang tertentu ya, sehingga hal itu bisa dipasarkan keahliannya. Kalau orang, artis, ini maksudnya dipasarkan in a good way ya. Ya kan? Ya dong. Contohnya apa? Artis mungkin kan? Apalagi? Tenaga kerja outsourcing bisa. Ya banyak kan sekarang. Seperti ya pokoknya berkaitan dengan keahlian. Mungkin babysitter, ya kan bisa. Kalau tempat, villa bisa, apartemen bisa juga. Mudah dipahami ya kalau tempat ya. Kalau properti, ya tadi mirip. Kalau properti kepemilikan terhadap suatu aset ya, bangunan seperti itu. Organisasi ada juga, informasi, ide. Kalau ide apa? Tadi? Pitching bisnis itu masuknya ide ya. Ya kan, orang pitching bisnisnya udah jadi belum? Udah ada keuntungan belum? Belum. Yang dijual apa saat pitching bisnis? Idenya. Jadi kalian itu pada saat pitching bisnis menceritakan hal-hal yang belum terjadi. Jadi bagaimana kita bisa menarik investor dengan ide-ide yang kita punya. Gitu. Apalagi contohnya satu lagi tadi? Desain ya, arsitek. Oke. Lanjut, siapa yang memasarkan? Marketer atau pemasar adalah seseorang yang mencari respon, perhatian, pembelian, dukungan, sumbangsi dari pihak lain yang disebut prospek. Pemasar bertanggung jawab terhadap manajemen permintaan. Selalu kita lihat ya permintaan di perusahaan seperti apa. Lalu ada 8 keadaan permintaan yang mungkin terjadi. Pertama, permintaan negatif, yaitu konsumen tidak menyukai produk dan mungkin bahkan berusaha menghindarinya. Ada tidak kondisi seperti ini? Ada, mungkin terjadi. Lalu yang kedua adalah permintaan yang tidak ada. Konsumen mungkin tidak sadar atau tidak tertarik pada produknya. Lalu yang ketiga, permintaan laten. Konsumen memiliki suatu kebutuhan yang kuat yang tidak bisa dipenuhi produk yang sudah ada. Ini sebenarnya bagus banget ya. Berarti kan ada peluang yang sangat besar. Ada permintaan tapi produknya belum tersedia. Kalau kita sangkut pautin sama Blue Ocean, dia di laut apa? Kalau produk kayak gini? Di laut merah apa laut biru? Biru. Kalau laut merah itu permintaannya banyak tapi penyediaan juga banyak, sehingga yang terjadi apa? Berdarah-darah ya. Jualan di sana ya, di laut merah itu istilahnya ya, dalam istilahnya. Kayak gitu. Lalu yang keempat adalah permintaan yang menurun. Konsumen mulai jarang membeli produk atau tidak membeli sama sekali.
Permintaan tidak teratur, yaitu konsumen membeli secara musiman, bulanan, mingguan, harian, atau bahkan dalam hitungan jam saja. Lalu ada permintaan penuh, konsumen membeli semua produk yang dilempar ke pasar. Yang ketujuh ada permintaan berlimpah, konsumen mau membeli produk lebih banyak daripada produk yang ada. Siapa yang mau ini? Permintaan yang berlimpah, semua juga mau ya. Kayak gitu. Lalu permintaan yang tidak sehat, konsumen mungkin tertarik pada produk yang memiliki konsekuensi sosial yang tidak diinginkan. Oke. Kita masuk ke pasar. Apa itu pasar? Ada yang mau jawab? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ada lagi pendapat lain? Apa itu pasar? Mungkin dari barisan sebelah sini, bapak-bapak. Silmi, apa Silmi? Pasar itu? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya sama. Yang lain? Dan di situ ada kegiatan. Kegiatannya menjual dan membeli. Terjadi transaksi jual beli di dalamnya. Oke. Nah, jenis-jenis pasar ada pasar pelanggan, yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar global, ada juga pasar nirlaba dan pemerintah. Lalu dalam perusahaan kita kenal dengan CMO, yaitu Chief Marketing Officer, bertugas yang pertama memperkuat brand. Jadi nanti kalau jadi direktur pemasaran, salah satu tugasnya adalah memperkuat branding dari produknya. Lalu yang kedua, mengukur keefektifan pemasaran, mengarahkan pengembangan produk baru yang didasarkan atas kebutuhan pelanggan, mengumpulkan ide-ide dari pelanggan, dan yang terakhir menggunakan teknologi pemasaran yang baru. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya konsep inti dalam pemasaran. Yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kita harus memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen kita, ya. Lalu yang kedua ada pasar sasaran. Tadi yang saya bilang STP, segmenting, targeting, positioningnya harus jelas. Lalu kita perhatikan juga penawaran dan brandnya, nilai yang kita create dari produk tersebut, dan juga kepuasan konsumen, saluran pemasaran apa yang akan dipilih, rantai pasoknya seperti apa, persaingan, ya. Persaingannya seperti apa, dan lingkungan pemasaran. Nanti kalau di sini udah masuk ke dalam strategi berarti. Kita harus tahu kalau misalkan kita lihat mau lihat ke dalam, berarti pakai strategi apa? SWOT ya. SWOT. Kalau misalkan kita lihat keluar, pakainya pastel, gitu kan. Oke. Lalu realitas pemasaran baru, kekuatan masyarakat utama, teknologi informasi. Sekarang yang namanya digitalisasi itu berdampak baik atau buruk? Baik. Yakin? Yakin. Kenapa yakin Ara berdampak baik? Karena semakin mudah untuk tersebar suatu merek, apalagi di lingkup pemasaran itu orang-orang mudah akses gitu. Oke, jadi ada kemudahan akses, kemudahan juga untuk para penjual untuk memasarkan produknya, tapi ada sisi negatifnya nggak? Ada. Apa Pram, sisi negatifnya? Kemungkinan tindak kriminalitas di dunia digital lebih besar. Kriminalitas, gimana maksudnya kriminalitas Pram? Penipuan gitu. Penipuan, oke. Berarti ada dua sisi ya, ada keuntungan dan juga ada kekurangannya. Zaman sekarang kalau produknya baik, mudah dikenal, produknya buruk pun mudah banget dikenal ya. Kalau kita sangkutin nama branding dan misalkan personal branding seseorang, ada yang brandingnya bagus banget, begitu satu berita keluar, bus. Ada kan baru-baru ini? Ya, jangan sebut merek. Ya. Itu juga dampak dari digitalisasi. Gitu. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dalam menyebarkan informasi karena itu bisa diakses sampai nanti ya. Selamanya akan ada jejak digital itu. Lalu yang kedua adalah globalisasi, deregulasi, privatisasi, persaingan yang meningkat dan juga transformasi eceran. Oke. Kalau globalisasi apa ya kaitannya? Hilangnya sekat-sekat antar negara. Maksudnya gimana, Kenny? Jadi budaya dari orang lain bisa mudah masuk ke kita.
Iya, apalagi kita negara berkembang, pengennya ngikut negara maju. Tadinya makan samyang? Enggak. Kenapa sekarang kudu makan samyang? Karena trennya biar sama kayak opa-opa. Itu dampak dari globalisasi ya. Jadi cenderungnya kita sebagai masyarakat di negara berkembang itu ingin mengikuti negara maju gitu. Jadi beberapa tadi yang disebutkan sama Kenny juga, beberapa budaya atau tren mungkin jadi masuk ya karena ada globalisasi seperti itu. Oke. Lalu ada realitas pemasaran baru. Kemampuan baru konsumen, peningkatan yang berarti dalam hal daya beli. Oke. Ragam barang dan jasa yang lebih banyak, sejumlah besar informasi tentang apa saja, kemudian kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan, kemampuan untuk membandingkan catatan tentang produk dan jasa, suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman itu ya dalam berpendapat. Nah, ini masuk ke dalam consumer behavior atau perilaku konsumen. Ada yang namanya referensi group. Kalau nanti kalian mungkin akan bahas di mungkin lebih dalam ya setelah manajemen pemasaran ini, nanti di dalam kita akan bahas sedikit tentang consumer behavior. Bagaimana kelompok-kelompok dari kalian tuh sebenarnya secara sadar punya kelompok-kelompok nggak sih? Punya circle kan? Cie. Circle-nya itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Tuh, Denahi, Rindu, Kenny. Circle-nya bertiga. Kenny pakai satu barang. Terus dia mulai mempromosikan produk itu. Wah, ini keren banget nih sunscreen-nya, ya kan? Masa sih, kata temannya yang lain. Iya, cobain aja aku pakai sekian hari. Banyaklah pokoknya Kenny mulai secara tidak langsung dia mempromosikan produk tersebut. Pada akhirnya teman-teman yang ikut beli nggak? Ngikut. Gitu. Pada level yang lain, Rizlan, siapa lagi? Rekan-rekannya mungkin ya di situ. Rizlan pakai moge. Wih. Terus teman-temannya yang lain nggak pakai. Wah, ngerasa nggak se-circle dong. Kayak gitu ya. Jadi teman-temannya pada akhirnya juga akan mempengaruhi rekan-rekannya yang lain untuk menggunakan produk yang sama. Itu namanya reference group itu. Dan itu merupakan faktor yang cukup kuat dalam konsumen behavior atau perilaku konsumen gitu. Oke? Ini kita akan bahas ya. Ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Ya, sekarang semakin banyak barang dan jasa. Mau produk apa? Cepet banget ya. Diciptakan oleh produsen itu produknya. Macam-macam sekali. Kemudian informasi yang mudah diakses, kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan. Apa ini maksudnya? Sekarang apa? Beli makanan nggak harus datang ya? Bisa pakai GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Mungkin itu untuk hari ini. Kelas kita alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama membahas tentang bab selanjutnya. Untuk informasinya akan saya share juga nanti di grup kelas kita. Mungkin itu masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup ya. Kalau begitu saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.